Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi 3 akan melaksanakan tugas proyek wawancara. Perkenalkan, nama saya Kiranianti Syamral. Perkenalkan, nama saya Sifanul Anwar. Perkenalkan, nama saya Zafi Giska Aldiana. Perkenalkan, nama saya Klariza Nadira Wilanita. Perkenalkan, nama saya Amanda Tita Nabi Aulia. Berapa lama menjadi dokter? Saya jadi dokter dari tahun 1993 sampai sekarang, berarti 31 tahun. Lama juga. Lama ya, terus tua. Terus harus pensiun saya. Terus tantangannya untuk menjadi dokter? Tantangannya menjadi dokter ya, kalau menghadapi pasien, adalah pasien itu angel, bijak untuk koordinasi untuk penyembuhan pasiennya tersebut. Kadang kan ada yang sulit sekali, atau mungkin keluarga pasien yang bikin sulit untuk penyembuhan pasien, itu yang paling sedih. Nah, dokter kayak gitu. Aja. Sebenarnya apa tugas jadi dokter? Nah, tugas dokter itu biasanya kan mendiagnosa suatu penyakit, menetapkan penyakit apa, terus merencanakan untuk menyembuhkan, jadi memberikan pengobatan. Jadi planning pengobatan ini apa, entah nanti berbagai hal, ada yang mungkin dengan pengobatan, dengan terapi obat, atau mungkin dengan terapi psikologi, dengan wawancara, itu bisa juga. Kalau jadi dokter itu perasaan senangnya itu apa aja? Ya senangnya yaitu tadi, kalau merasa kita bermakna bagi orang lain, maksudnya menyembuhkan pasien, jadi iso menjadi berkat bagi orang lain, itu kan ada kesenangan tersendiri. Jadi sebagai paling sedih enak kalau kita sudah capek-capek, kita berusaha untuk ngobati pasien, ndelalai kehendak Tuhan lain, ya atau kehendak Tuhan lain, tapi itu tidak diterima oleh pasien dengan baik. Nah, itu yang paling menyedihkan, yaitu tidak bisa bermakna sekali bagi kesembuhan pasien. Tapi kalau yang membahagiakan itu kalau kita betul-betul kita iso ndadeki wong seneng, jadi bisa sembuh kan, seneng. Seperti itu. Kalau dukanya itu apa tuh? Iya, dukanya seperti itu tadi, kita sudah berusaha capek-capek, ternyata tidak diterima dengan baik. Maksudnya kita sudah berusaha semampu kita, tapi pasien itu kadang kan ada yang maaf, enaknya mau protes gini dikasih tahu ndak gugu, terus sehingga dari pengobatan kita, tugas kita itu jadi tersendat, sehingga tidak menjadikan bagus bagi kesembuhan pasien. Itu paling menyedihkan, merasa kita bekerja ditolak itu. Ya. Terus Jadi lebih banyak suka atau dukanya jadi dokter? nah, saya menyikapi duka itu jangan dipikir terlalu nemen. Kita ambil makna ini aja, semua diambil suka aja. Jadi kalaupun ada yang pasien protes apa-apa, dianggap aja wajar lah, mereka itu pas sakit. Jadi kita harus betul-betul memberikan kasih. Nawa itu kasih, jadi sana berontak, kita juga ikut berontak, malah jadi bengkrik, malah nggak bagus nanti malah. Jadi dianggap seneng wae. Ibaratnya sana protes, ya kita ngomong secara baik-baik gitu. Tapi kalau umpamanya udah kehendaknya si pasien gitu atau keluarganya si pasien gitu dikasih tahu nggak mau, ya sudah diserahkan. Tapi kita ambil makna yang enak aja lah, jangan diingat-ingat yang duka-dukanya gitu ya. Dalam bekerja kan gitu, sebagai support kita. Berapa lama belajar untuk menjadi dokter, Bu?
Kalau yang planningnya yang asli itu nak dulu itu teori itu 4 tahun, terus koasnya 2 tahun, yang setengah tahun itu untuk KKN. Tapi sekarang saya kurang tahu ya, sekarang kayaknya lebih cepet ya, sekitar kemarin anak saya tuh 6 tahunan, 5,5 atau 6 tahunan sudah sama KKN. Sekolahnya di mana aja, Bu? Saya Iya. di UGM, tapi kalau anak saya di UNS. Apa yang dapat dipelajari dalam menjalani profesi dokter? Yang apa? Apa yang dapat dipelajari dalam menjalani profesi dokter? Dipelajari. Iya. Ya kalau jadi dokter ya harus betul-betul nawa itu memang harus mengabdi untuk kesembuhan pasien. Jadi kalau zaman sekarang itu yang masuk jadi dokter itu yang berlebih, maksudnya dengan uang yang betul-betul kerentek jadi dokter mah biasanya dalam menjadi dokter pun juga dia menganu untung rugi. Jadi dia akan meraup untung sebanyak mungkin supaya impas atas anggaran yang diberikan oleh jur-juran itu mau. Jadi yang terpenting kalau untuk belajar jadi dokter betul-betul bahwa kita nawa itu untuk mengabdi bagi kesembuhan, meskipun ada orang yang beranggapan bahwa nanti jadi dokter itu jadi sugih, ya itu kan efek sampingnya karena tapi kan ya, apapun pekerjaannya itu yang terpenting kita nawa itu untuk mengabdi kepada sesama kita, bukan masalah itu jadi dokter atau jadi apa, kita bekerja sebaik mungkin untuk orang lain, jadi nanti akan mengimbas ke kita sendiri efeknya. Pesan untuk para pelajar yang mungkin ingin menjadi dokter di masa depan? Yang terpenting nawa itu semangat ya, berdoa aja moga-moga planning kedepannya untuk pemerintah untuk biaya belajar itu ada subsidi lagi seperti dulu. Sekarang itu kan biaya belajar itu kan tinggi sekali, tidak setiap kan. Kasihan yang tidak punya otaknya encer tapi dia terkendala, soalnya sekarang belajar di kedokteran itu per semester ya hampir seperti yang reguler sing enggak punya yang beasiswa itu aja kalau enggak diampu beasiswa dari pabrik-pabrik itu paling ya enggak semuanya nutut, tetap mahal. Jadi yang reguler dengan yang ini swadaya itu hampir sama. Jadi berdoa aja moga-moga kedepannya pemerintah ngasih subsidi untuk pembelajaran tidak hanya di kedokteran, di semua fakultas, karena itu kan haknya dari anak-anak muda toh untuk belajar apapun itu fakultasnya. Biasanya kalau semua disubsidi biar di kedokteran subsidi lainnya ya disubsidi, artinya kesempatan untuk bagi tenaga muda untuk belajar lebih tinggi lagi. Sekarang kan banyak yang belajar terkendala biaya. Iya. Kadang malah beasiswanya itu dapatnya ke orang yang mampu gitu. Iya. Saya itu udah pensiun, saya udah umurnya 66 tahun udah saya. Enggak, dulu ingin jadi dokter tuh kenapa? Ya lupa. Dulu ya karena saya pintar aja. Karena saya kan pintar, juara kelas terus ya, terus kepingin yang bisa bekerja sampai tua, bermanfaat sampai tua itu saja. Itu alasan penting saya itu gitu. Kalau yang lain kan enggak, misalkan ahli ekonomi, iya. Kalau sudah jadi pegawai negeri, terus kalau dulu zaman saya itu wajib jadi pegawai negeri, dokter ya, wajib jadi pegawai negeri. Jadi saya harus jadi pegawai negeri, mulai dari bawah, saya mulai dari puskesmas, rumah sakit, kemudian terakhir itu saya malah di BNN, Badan Narkotika Nasional itu.
pensiunnya itu. Saya itu pegawai pusat dulu. Dokternya bukan dokter di daerah. Sekarang ya di daerah. Pegawai pusat di Jogja, tidak di sini. Di sini tuh sampai sini tuh karena sudah pensiun dan ibu saya sudah sepuh, harus saya rawat ya. Masuk dokter kok merawat ibunya satu saja nggak bisa ya. Alasannya yaitu, jadi saya ingin profesi yang bermanfaat sampai bosan gitu loh. Saya bosannya. Kalau dulu kan yang lain-lain kan enggak. Pengennya kan mungkin apa ya? Cita-cita saya itu saja. Ingin ingin membantu masyarakat. Itu emang cita-cita dari awal. Wow, dari kecil saya SMA saja menulis dulu kan disuruh menulis karya tulis ya SMA. Itu saya merawat orang sakit di rumah. Jadi malah kok tertarik saya punya buku-bukunya, saya minta di perpustakaan. Ada ternyata gitu. Dulu kan belum ada kayak gini ya. Kalau sekarang kan enak ya. Sekarang enak. Kalau dulu saya mencari buku-buku di perpus. Sampai kuliah pun sampai di perpustakaan pun belum ada komputer. Nah, setelah saya di provinsi balik lagi karena mau otonomi daerah kan saya pulang ke untuk saya Kementerian Kesehatan gitu. Terus itu saja sih. Ya, jadi cita-cita saya yaitu profesi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak sampai bosennya saya kayak gitu ya. Walaupun sekarang ini ada disuruh cari SKP, sekarang saya setiap hari seminar online loh saya. Yang lainnya pada ngeluh begini begitu gaptek ya, kalau saya yang belajar gitu ya. Saya saja belajar komputer itu sendiri dulu. Jadi kalau yang lain kan enak sudah di sekolahnya. Kalau saya kursus loh, saya membayar sendiri terus bisa. Jadi kayak les privat gitu. Iya, bayar sendiri. Itu bisa menggunakan. Makanya kan kemarin waktu ada perubahan poliklinik harus pakai komputer. Siapa takut? Kalau saya kan ya masalah gitu ya. Jadi ini saja. Cuma itu saja toh. Masih ada lagi itu jenjang dari sekolah itu kan SD, SMP itu masuknya ke sekolah apa gitu? Oh ya negeri ya, gitu. Saya pindah-pindah loh ya, tidak hanya satu kota loh. SD saja saya 3 kota loh. Biaya saya itu kan dulu pejabat, ya walaupun saya anaknya pejabat tapi hidup saya itu tidak boleh hedonisme apalagi seperti menolak pernikahan. Saya itu pramuka sejati. Itu pramuka NS itu saya loh yang mendirikan. NS 11 Maret, saya kan lulusan kedokteran ini, NS. Masih di Tirtomoyo dulu. Pindahan dari Tirtomoyo ke Kendingan saja saya yang membawa tumpang itu sama teman-teman saya yang seangkatan saya. Saya sudah koas itu. Saya sudah koas baru pindah ke Kendingan. Dulu di Tirtomoyo itu. Yang sekarang untuk vokasi gitu ya. Iya. Dekatnya kolam renang itu dulu tamu saya di situ jelek itu kecil. Iya. Itu ya. Jenjangnya negeri terus. Dan juara terus. Itu kalau SMP di mana dong? Saya di Pekalongan. Pekalongan. SMP SMA saya negeri Pekalongan, negeri 1, semua negeri 1. Itu sekolah untuk menjadi dokter sampai S berapa gitu ada? Ya enggak, saya kan Enggak. cuma dokter umum. Karena saya kan jadi pejabat di Jogja, nggak bisa kuliah, saya sudah masuk S2. Spesialis saya masuk di patologi klinik. Tapi karena Sri Sultan ya, gubernur sana Sultan menghendaki saya jadi direktur rumah sakit Pak Paru di Yogyakarta itu ya saya udah. Ada mau dapat beasiswa tapi kan waktu masuknya bayar sendiri ya sudah hilang duitnya. Jadi itu udah masuk sekolah S1 ya dok? Ini kok saya sudah spesialis. S1-nya di sini. Enggak, S1 itu ambil jurusan kedokteran juga. S1 itu kan kedokteran.
kedokteran itu profesi. S1-nya namanya esket, itu di wisuda bareng sama S1 yang lain. Kalau dokter itu pelantikan, itu tidak bareng sama fakultas yang lain. Oh. Jadi setelah S1, ini biar tahu ya, setelah S1 itu koas namanya dokter muda yang di rumah sakit itu loh. Iya. Itu zaman saya 2 tahun, kalau sekarang sih mungkin cepet ya. Enak kalau sekarang ini cuma nonton doang. Kemarin saya waktu nungguinnya bisa dijeblos ya enak banget tuh zaman sekarang. Tapi kan setelah keluar kan bingung cari kerjanya. Kalau saya kan dulu ditanggung. Iya. Gitu lah, ya itu beda. Jadi udah ada backingan dari sananya. Ya harus wajib sananya. Kalau sekarang enggak. Iya. Makanya mudah sekolahnya, tapi Cari kerjanya ya, yang sekarang susah. sekarang ini pengganti dokter di sini tuh banyaknya gitu lagi, bukan pegawai negeri. Iya. Nah, soalnya kan kalau pegawai negeri kan di puskesmas ya, saya kan wegah nyambi kayak gini sudah wegah gitu. Kalau saya masalahnya kan pensiun ya, nggak ngurusi siapa-siapa. Anak cucu di sana di Jogja ya enak, jadi anak sekalian untuk mengabdikan diri itu. Saya sampai sini karena ada COVID itu. Sini kan pada dokter depan juga meninggal. Iya. Saya kan di depan tadinya, terus karena di depan dokternya harus banyak ya di BPJS. Nah, dulu sih saya setiap hari di sana. Nah, setelah saya teman 2 hari itu diminta sama sini, karena dokternya sini juga ada keluar, ada yang kayak gini. Kalau saya sih mau saja ya, memang kerjaan saya kemarin ya bukan komputer, jadi nggak masalah. Itu aja, jadi itu ya. Jadi nggak tahu kalau dokter itu lama, zaman saya itu lama. Jadi 5 tahun baru esket sarjana kedokteran. Itu dilantik, di wisuda bareng sama fakultas yang lain. Tapi pelantikan itu nanti koasan, belum tentu yang satu angkatan itu bareng pelantikannya gitu, karena kan mubeng. Apa koas itu per bagian gitu loh, ada kulit, ada bedah, ada kandungan gitu loh. Zaman dulu lama-lama 4 bulan. Sekarang enggak kayaknya. Dipersingkat. Ya makanya gitu beda. Makanya kan banyak sekarang terus yang orang-orang kaya itu ya, yang anaknya orang kaya langsung spesialis bisa. Kalau zaman saya belum bisa gitu. Tapi kan karena saya juga kemarin saya kan belajar kursus gitu sebagai dokter keluarga. Dokter keluarga itu juga diajari lagi 4 besar gitu. Jadi waktu saya di rumah sakit di Jogja pun banyak itu pasien-pasien yang malah pada ninggal saya. Jadi saya juga ya. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.